Shalom, apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita luar biasa ya. Sepanjang minggu sudah kita lalui, sepanjang hari. Dan kita bisa berkata, Tuhanku luar biasa. Amin, saudara. Ya, hari ini biar kita mau rileks ya. Banyak nyembah, banyak memuji saja, memuji Tuhan. Ya kan, tidak sepaneng, kita hanya mendengar firman, tapi saatnya kita dengar pujian, kita menyembah, kita dengar firman. Amin, saudara. Sekali lagi saya katakan, karena di surga kerjaan kita apa sih? Nyembah. Makanya saudara kasih Tuhan, identitas kita harus kenali gereja kita. Gereja yang suka menyembah dan memuji Tuhan. Terserah gereja lain mau katakan apa. Jadi saudara kasih Tuhan, saudara masuk di tempat ini banyak penyembahan. Amin. Karena pujian mengatakan Tuhan bertata di atas apa? Pujian. Ya, Tuhan kekuatan kita di dalam pujian, ya kan? Bukan hanya nama saya, sorry Bapak Ibu, Daud, ya David, itu bahasa Inggris kan. Orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan, tapi jemaat hati Tuhan adalah jemaat yang suka memuji, menyembah Tuhan. Amin. Baik, saudara kasih Tuhan, hari-hari ini saya akan berbicara tentang dimensi, Bapak Ibu. Sama-sama katakan saya, dimensi. Karena inilah yang perlu kita harus pahami, saudara. Kita harus mengerti benar-benar dimensi Tuhan. Karena kalau kita nggak mengenali ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sering kadangkala kita hanya melihat keterbatasan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan itu unlimited. Tahu unlimited Bapak Ibu. Kalau saudara isi misalnya paketan, provider apa, saya nggak ngerti, Indosat, Telkomsel, selalu ada program unlimited. Ya kan, tak terbatas. Ya kan, dengan keterbatasan yang ada. Tuhan kita tuh unlimited, tidak terbatas. Makanya hari ini saya akan berbicara tentang dimensi Tuhan. Bicara tentang dimensi Tuhan, saudara kasih Tuhan, saya baca ajari di sini menurut kamus KBBI Bahasa Indonesia. Yaitu adalah apa saudara? Ukuran besar berapa panjang, lebarnya, tingginya, luasnya, sebagainya. Pengertian dimensi dalam bidang seni rupa juga mengatakan karya seni yang memiliki kembali apa? Ukuran, Bapak Ibu. Ukuran-ukuran yang senantiasa saudara kasih Tuhan harus ada yang membedakan. Nah sebab itu saudara kasih Tuhan kita harus bisa mengerti ukuran, dimensi sebuah ukuran. Saya mau sampaikan kepada saudara, Tuhan itu nggak bisa diukur, unlimited. Katakan apa saudara? Nggak bisa diukur. Tingginya, panjangnya, lebarnya. Kalau manusia kan kasihnya bisa diukur. Saudara melakukan kebaikan buat pimpinan kita, bos, manajer, Bapak Ibu. Berikan apresiasi pekerjaan yang baik. Bos belum datang, sekretaris menyediakan minuman. Bos datang, kita katakan, welcome, selamat datang, bos. Wih, bos akan berkata, wih, anakku. Suatu kali kelak, kita berbuat kesalahan dengan pimpinan kita, manajer kita. Bos langsung membelikan rapot merah. Saya jamin mungkin gak lama, saudara. Kecuali kalau seorang pimpinan manajer yang punya hati hamba. Saudara mesti akan dimutasi, kalau nggak dipindahkan pekerjaan. Kemarin teman saya dimutasi, Bapak Ibu. Dimutasinya nggak tanggung-tanggung, di Papua, Bapak Ibu. Ya kan, pejabat itu. Saya bilang, loh, bagaimana hubungan kamu dengan ibu? Itu manusia. Tapi saudara kasih Tuhan, apakah Tuhan demikian? Tidak. Ukuran ini yang harus kita mengerti dimensi. Tuhan, itu beda Bapak Ibu. Sering kali-kali kata melakukan kesalahan. Apakah Tuhan bilang, salah? Kamu gak layak ada bau. Saya pernah sampaikan kan, dia berbuat dosa, salah makan buah pengetahuan yang salah. Saya mau tanya, kalau saudara baca di Kejadian 3, saya pernah sampaikan. Kira-kira Tuhan cari enggak? Halo? Dicari. Hei manusia, di mana kau? Hai manusia, di mana kau? Itu Tuhan. Kasihnya luar biasa, unlimited. Tidak terbatas, tidak bisa diukur. Maka itu coba kita lihat dulu yuk. Saya lihat ini pernah disampaikan Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 3. Ayat 18 sampai ayat 19. Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19. Saya ulangi, Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19 mengatakan, aku berdoa, ini doa Paulus itu, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus, perhatikan, dapat memahami, dapat mengerti terjemahan lain,
dapat kita senantiasa menyelidiki benar-benar. Perhatikan, betapa apa? Lebarnya, lalu apa? Panjangnya, dan apa? Tingginya, dan dalamnya. Kasih siapa itu? Kristus. Siapa tuh Kristus? Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Kristus Tuhan kita. Dan dapat apa? Mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala apa? Pengetahuan. Ya, ukuran Tuhan itu melampaui pengetahuan, Bapak Ibu. Ini Paulus ingin bicara tentang sebuah dimensi tentang Tuhan, tentang Kristus. Ukuran-ukuran Tuhan. Dikatakan di sini melebihi segala apa? Pengetahuan. Saya pernah sampaikan kalau saya belajar kimia, biologi, bukan biologi, fisika ini biasanya. Hukum-hukum fisika. Tidak ada, saudara kasih Tuhan, air itu bisa jadi apa? Anggur. Di kanan. Tapi kan kembali melampaui pengetahuan manusia. Sehebat Albert Einstein. Saudara tahu Albert Einstein itu orang cerdas itu. Sehebat Thomas Alva Edison mungkin yang menemukan bola lampu ini. Terbatas. Iya kan? Ukuran-ukuran itu mana ada? Saudara misalnya seorang pelajar SMA, tanya deh, atau mungkin perguruan tinggi, tanya dosenmu, apakah ada di sini kemudian air bisa jadi anggur? Tidak ada. Tapi peristiwa di Kana, apa yang dibuat Yesus? Di luar batas normal. Melebihi ukuran manusia, pengetahuan manusia. Kok iso? Banyu kok jadi apa? Anggur, Bapak Ibu. Itulah ukuran Tuhan. Katakan amin, saudara. Ukuran Tuhan. Makanya di sini katakan Paulus, orang kasih Tuhan yang kita baca tadi, dia sampaikan kepada jemaat di Efesus. Biar kita ini dapat memahami, mengerti. Pengertian itu perlu, Bapak Ibu. Belajar itu perlu. Saya kadang merenungkan gini, Tuhan, bahwa ya cepat cari tanah, kasih tanah gereja, bangun gereja. Impian saya, Bapak, benar kita pengen jemaat itu cerdas. Mau buat perpustakaan, kemarin ada anak tuanya mau kasih buku lagi. Sampai saya kemarin pindahan, buku-buku berapa pak tuh banyak buku saya, Bapak Ibu. Buku-buku bacaan. Saya udah berkat beli buku, tak taruh di pak ini tak simpan masih ada. Belum sempat noto, Bapak Ibu. Pindahan kemarin itu, buku-buku, karena pengen jemaat itu belajar. Karena Paulus yang ditakutkan apa? Hari-hari ini. Filsafat-filsafat kosong atau pengajaran-pengajaran sesat, Yesus pernah ngomong kan. Kalau kita nggak hati-hati, wow, bahaya. Maaf saya ngomong ya, apalagi sekarang ini saudara, banyak sekarang gereja-gereja mulai menujunya ke bisnis. Mentalitas dulu pengusaha jadi gembala, jadi pendeta. Mulai saat itu mereka mulai mengkalkulasi. Tidak ada lagi dimensi Tuhan. Bahayanya begitu. Walaupun banyak juga mereka-mereka yang punya jiwa-jiwa mentalitas hamba. Totalitas menyerahkan semuanya. Tahu dimensinya Tuhan, waktunya Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan perkaranya. Tapi saudara kasih Tuhan, pengetahuan itu pun perlu. Di sini makanya Paulus bilang memahami. Amin, saudara kasih Tuhan. Sehingga ketika kita memahami, nggak ada lagi takut, khawatir, kemudian bimbang. Mulai kita memutar otak kita, saudara kasih piye caranya aku hari ini nggak punya sesuatu hal. Piye caranya makan depan, bagaimana masa depanku untuk makan dan minum. Lupakah saudara Tuhan pernah ngomong tentang hal kekhawatiran, bunga di bakung yang tidak didandani aja dipelihara Tuhan. Burung di udara. Tuhan apa? Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Saya pernah sampaikan kan. Wong rambut di atas kepala aja di apa saudara? Dihitung Tuhan loh, kok sempatnya Tuhan kok. Engkau melakukan seperti hitung rambut. Kalau saya bilang hitung rambut saudara, putihnya, mumet Bapak Ibu. Saudara mau hitung rambut putih saya berapa ini? Ini belum disemir nih Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa kan semir kan, sekali-kali pendetanya harus berjiwa ABG dong. Masa pengen orang tua terus ya Pak Jarwadi ya, kita sekali waktu harus ya Pak Saud, kayak orang tua Pak, harus kayak muda Pak jiwa. Iya kan? Nggak mau saya hitung rambut putih berapa. Nah orang dulu kan heran ya,
telaten ya Bapak Ibu ya. Saya zamannya dulu masih sama orang tua saya, masih sama emak saya Bapak Ibu. Suruh metani rambut tak kasih duit jenang ya. Tangan saya sampai putih gini loh. Betul ya enggak? Metani rambut putih siji. Dihitung ono piro nang? 10. Dulu 5 rupiah itu ya. 10 kali 5 rupiah berapa itu? Ya kan? Lumayan. Tapi kemudian belum ternyata masih banyak sekarang. Mumet. Tapi yang saya renungkan, sejauh itu Tuhan. Kau menghitung rambut, artinya perhatian Tuhan sejauh itu Bapak Ibu. Maka itu belajar untuk memahami Tuhan ya. Mengerti dimensinya Tuhan yang tidak terbatas. Makanya Paulus mengatakan memahami betapa lebarnya sebuah ukuran. Dimensi yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat yang dia layani, yang ada di Efesus, yang mulai mereka mengkalkulasi, otak-atik bisnis mereka, karena Efesus kota metropolitan. Banyak pebisnis pada waktu itu mulai mereka itu menghitung-hitung dengan cara manusia. Untung rugi Bapak Ibu. Sehingga pengiringan jemaat di Efesus pada waktu itu mulai dihitung dengan apa? Spekulasi manusia. Tidak nyambung dengan pikiran Tuhan loh. Secara matematika 1 sama 1 berapa? 2. Tapi kan Tuhan kadang beda. Iya kan? Tuhan bisa melipat ganda kok. Saya mau tanya, coba peristiwa tentang guru sekolah minggu kalau ada. Kira-kira Yesus waktu memberi makan 4.000 sama 5.000 orang dengan apa? Halo, dengan apa? Berapa rotinya? 5. Terus ikannya berapa? 2. Memberi makan berapa? Nyambung enggak kalau matematika? Ya orang loh. 5 ditambah 2. Berapa saudara? Harusnya 7 ya. Tapi di 5.000. Itu dimensi Tuhan. Ukuran Tuhan. Justru di situlah mari kita mau tenggelamkan seperti Paulus katakan, mengenal dan memahami juga cara Tuhan. Nah, sebab itu Paulus bilang bagaimana saudara? Sebab itu kita harus mengerti, memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya di dalam kasih Kristus dan mengenal kasih. Kita mau kenali dengan baik, kenali Yesus itu siapa dalam hidup kita. Jangan cuma kenal Prabowo, kenal Pak Jokowi. Ya Bapak Ibu, tapi kenal juga sudah bertahun-tahun kenal Yesus. Tapi kadang-kala kita tidak bisa dengan dalam memahami kasih. Sebab itu seorang kasih Tuhan dimensi yang pertama, saya percepat aja, mengatakan di sini Mazmur coba 145 ayat 8 sampai 9. Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Tuhan itu apa? Atau kita pakai terjemahan TB ya, saya kok pakai TSI. Mazmur pasal 145 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu apa? Pengasih dan penyayang, apa? Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadi. Perhatikan di sini. Daud mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar apa? Setianya. Setianya itu sangat besar Bapak Ibu. Wong kita udah buat dosa aja dia merelakan dirinya mati di atas kayu salib kok. Bahkan kita tahu kan alasan Tuhan itu turun ke bumi bukan ujuk-ujuk, punya sebuah program. Proker kalau anak-anak SMA ataupun pelajar. Programnya apa? Program kerjanya apa? Menyelamatkan manusia. Dia turun ke dalam dunia. Tapi kemudian dia ngomong kan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia. Besar kasihnya. Makanya Daud mengatakan demikian, seorang kasih Tuhan, dimensi Tuhan. Orang mengatakan dalam hidup kita, kamu berbuat salah, harus dihukum. Kamu berbuat segala sesuatu yang gak benar, kamu akan selalu melakukan hal-hal yang kemudian yang gak enak kita akan alami. Tapi dimensi Tuhan. Perhatikan dong. Tuhan itu apa? Pengasih. Dan penyayang. Panjang apa? Sabar. Kadang semerungan gini ya. Kadang kita masih berbuat kesalahan aja, Tuhan masih pelihara kita kok. Saudara masih bisa makan dan minum kan? Saudara sehat, saya lihat ini wajahnya. Coba tengok kiri kanan, kamu sehat enggak?
Pak Warno tuh ada itu sehat. Berapa hari yang lalu saya lihat ada selang sini ya Pak ya, nyambung di perut ya Pak ya. Sehat sekarang. Ya kan? Saya ingat berapa bulan lalu pas bertahunnya Bu Jawati ya. Dokter mengatakan apa Bu? Akan kanker ya kalau salah ya, tumor. Saya ingat itu doa ya, waktu saya doain ya Bu ya, waktu sebelum berangkat, nangis doa. Bagaimana keadaannya Bu? Tumornya hilang? Hilang. Tuhan unlimited. Mempunyai batas ukuran yang tidak bisa diduga oleh manusia. Karena kasihnya. Makanya di sini katakan Daud, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Besar Bu kasih setia Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita syukur-syukur nih kasih setia Tuhan. Makanya itu menjadi alasan kita jangan jauh-jauh dengan Tuhan, tuh penuh kasih. Kita misalnya berbuat kesalahan, minta ampun sama Tuhan, datang, apakah Tuhan kemudian cuek? Enggak. Tuhan selalu peduli kita. Sebab itu biar pagi hari ini tetaplah kita mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Ayo sama-sama. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Terus sama-sama katakan. Mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi yuk, enak ya Bapak Ibu ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Lagi, kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan mengalir di waktu, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti Tuhan itu nggak bisa dibatasi, mau hujan kayak, mau panas, maksudnya begitu. Mau musim kemarau, apakah nggak ada kasih Tuhan? Ada. Kemarau, padi-padi pada kering, nyatanya saudara masih bisa menikmati berkat kok. Amin. Musim hujan, ya kan, pada bocor, rumah, banyak pengeluaran lagi, nyatanya saudara diberkati Tuhan nggak? Dipelihara. Membuktikan Tuhan punya dimensi, ukuran yang tidak bisa dibatasi manusia. Krisis apapun, saya lihat masih banyak orang membangun. Iya kan? Anak Tuhan maksudnya. Situasi sulit ekonomi, nyatanya kita masih happy-happy saja. Di luar sana banyak di PHK loh Bapak Ibu. Diberhentikan pekerjaan. Buat anak Tuhan yang selalu ada di hati Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang mungkin sedang lagi bergumul untuk sudah ada yang lagi cari pekerjaan. Tidak lama Bu. Tidak lama Pak. Tuhan akan beri pekerjaan yang baru. Karena kasih Tuhan seperti apa? Mengalir di waktu hujan dan di waktu panas. Makanya itulah alasan yang pertama, dimensi yang pertama. Karena besar kasih setia Tuhan. Yang kedua, Mazmur 37 tuh Pak. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Di Mazmur 37 ayat 22 sampai 24 mengatakan, Tuhan apa? Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa? Berkenan kepadanya apabila apa? Ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan apa? Menopang tangannya. Saudara, dimensi apa nih bicara tentang apa Tuhan? Sekalipun apapun yang kita lakukan, kalau kita lihat pesan Daud ini saudara, Tuhan menetapkan langkah yang berkenan kepada apabila ia jatuh. Kita kan pernah, manusia kan sering punya kelemahan ya, betul ya Bapak Ibu ya? Jangankan jemaat, pendeta pun banyak hari ini yang pada jatuh. Tapi seorang kasih Tuhan, Tuhan itu selalu menopang. Amin Bapak Ibu, menopang kita. Tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan itu selalu menopang kita. Makanya bersyukur. Tuhan itu boleh menopang saudara, memberi kekuatan sampai hari ini.
Sehingga tidak sampai tergeletak di saat kita mungkin, wah sudah carut marut ini, wah bisa-bisa nih. Oh bisa wae ya, Tuhan itu punya cara ya. Ya Pak ya saudara. Tuhan tolong. Sebab itu biar pagi hari ini saudara, biar setiap kita nih, ajaran Daud, menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan, asal keberkenan loh ya. Ini syarat. Kalau hidup kita nggak berkenan, hidup kita semau sendiri sama Tuhan, Tuhan cuma bisa geleng-geleng kepala. Kayak kadang saya merenungkan, ya anakku kok ora sadar-sadar ya. Jadi ini ungkapan Daud, dia pernah jatuh, dia berarti kan apa yang dia tulis itu pengalaman Bapak Ibu, pernah dialami. Dia pernah jatuh, tapi saat dia mau jatuh Tuhan selalu angkat dia. Iya kan? Itu Daud. Menetapkan langkah-langkah orang yang selalu berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan selalu menopang, katakan amin. Nah, menopang kita. Saya yakin kalau kita mau review kembali kehidupan kita yang lama, saudara pasti mau merenungkan, oh iya ya hidupku ini, saya mau tanya, banyak nggak pertolongan Tuhan daripada apa yang kita buat sama Tuhan? Banyak. Pernah sakit disembuhin, kita sampai di titik-titik terendah, titik nadi kita. Tuhan tolong. Sehingga tidak sampai tergeletak. Termasuk yang khotbah pun pernah ngalamin. Di titik-titik terendah sekalipun. Tapi saya merenungkan, ukuran Tuhan dimensi nggak bisa diukur. Apakah saudara bisa menduga bahwa kita di orang akan terus, karier kita akan terus naik, kali kita amburadul sembarangan sama Tuhan? Enggak jamin. Apalagi situasi sekarang ini, saya lihat perusahaan-perusahaan yang mereka tuh mengandalkan kekuatan sendiri, pada mulai jatuh bangun, pailit. Sampai kemudian dengar baik-baik, banyak investor, pengusaha pada edan, Bapak. Stres. Lo bayangin loh, dia mengembangkan usaha mereka kan kebanyakan bermain dengan pinjaman, nggak cocok, stres akhirnya, nggak masuk, tutup usahanya. Lalu kemudian dia kadung ditutup, modalnya dia kan pinjaman bank, bingung, piye carane, nggak bisa tidur, bayangin orang nggak akan tidur nggak sehat, stres. Mazmur 34 ayat 16. Di Mazmur 34 ayat 16 mengatakan demikian. Tuhan apa? Memperhatikan orang apa? Betul ya? Mazmur 34. Iya, saya ini rupanya nih pakai terjemahan lain nih. 34 ayat 16. Di saya ini terjemahan saya sih apa nih? Tuhan memperhatikan orang saleh. Ia mendengar bila mereka berteriak minta tolong. Ya. Saudara kasih Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Ya kan? Coba ayat yang ke-17 atau 15 ya. Naik ke atas coba. Ada yang menemukan ayatnya ini supaya kita enak. Tuhan memperhatikan orang saleh, pokoknya dia itu. Gak ada ya. Tapi intinya di situ saudara, Tuhan memperhatikan orang saleh, ia mendengar bila mereka berteriak minta tolong. Itu Tuhan kita. Bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Makanya saudara kasih Tuhan pernah bicara demikian pada Daud. Di mana dia berada, Tuhan ada. Di mana dia selalu berjalan, dia selalu melakukan apapun, Tuhan ada di situ. Saudara percaya nggak Tuhan memperhatikan kita? Perhatikan. Coba klik dulu deh, kita diambil di ayat yang lain. Baca Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16. Saya suka ayat ini. Yesaya pasal 49 ayat 16. Perhatikan di sini, lihat apa? Aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang apa? Mataku. Perhatian Tuhan kan. Sekarang kasih Tuhan ayat ini ketika saya merasa di tangan Tuhan. Saya pernah sampaikan ya, kadang-kala kan, maaf sih,
Bapak Ibu kadang-kadang ada sesuatu yang sangat penting, kadang-kadang dicatat di mana? Kalau kepepet, di telapak, diinget-inget, ditulis di tangan. Kadang kalau saya mau ngerjakan sesuatu ya, ada perangkat-perangkat ya kan, elektronik yang harus menggunakan password ya kan, saya tulis di tangan ini kadang-kadang. Supaya nggak lupa, kadang tulis di kertas. Lah itu, di tangan dulu sementara, tak tulis. Tapi ketika ditulis tangan lucunya apa? Diperhatikan terus. Dilihat di sini, oh iya aku tanggal sekian misalnya, oh tanggal sekian aku punya cicilan ini, ditulis di tangan. Bayar listrik sekian. Harus bayar si A, tulis di sana. Ngebon A, ditulis di sini. Walaupun ada yang tulis di tembok ya, pernah lihat di tembok ditulis tanggal sekian, nyicil ini, tanggal sekian, atau di kalender, ya kan, tulis di kalender. Tapi ini Tuhan memperhatikan kita, dilukiskan telapak tangan Tuhan. Artinya saudara selalu diperhatikan Tuhan. Sampai dia berkata, tembok-tembokmu tetap di ruang apa? Mataku. Kunya besar loh Tuhan. Tembok itu bicara apa sih? Persoalan, bukan hanya penghalang. Persoalan-persoalan kita. Diperhatikan Tuhan. Saudara jangan pikir Tuhan gak memperhatikan kita. Diperhatikan. Oh anakku ini lagi ngalami masalah ini yang rumit ini. Tuhan kemudian apakah cuak bebek? Enggak. Tuhan perhatikan Pak. Tuhan peduli kita. Karena ayat ini saya dikuatkan. Bahwa dia melukiskan engkau, saudara dan saya. Di dalam telapak tangan. Kalau di dalam telapak tangan Tuhan kan dibawa kemana-mana. Kemana dia pergi selalu karena telapak tangan Tuhan sih. Betul ya Bapak Ibu ya? Suatu saat dia lihat lagi. Oh dia lihat anakku ini si A. Istenanan dulu sama Tuhan. Dilihat, tapi bukan berarti kemudian ketika kita salah. Dibuang enggak. Telapak tangan Tuhan diperhatikan. Sampai kemudian apa saudara? Sampai Tuhan kemudian turun ditulis dulu tangan Tuhan. Oh si Ani masalahku sakit. Saya mau sampaikan, buat ini hati Tuhan itu enggak sampai kemudian di sana di surga ya kan turun karena enggak tahan rasanya. Enggak maksudnya bukan enggak tahan rasanya bukan karena kebencian dengan kita, enggak tahan rasanya. Anakku itu ya sungguh-sungguh nyembah Tuhan. Aduh anakku ini benar-benar mencariku. Tiba waktunya nanti kita akan seperti Daud. Dia pernah berkata dalam hidupnya Tuhan selalu ada dalam hidup Daud. Makanya Daud mengatakan demikian. Coba mainkan apa? Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu engkau. Sama-sama katakan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu. Sembah Tuhan ya. Daud suka nyembah. Katakan. Engkau kekuatan dan perisaiku. Lalu Daud mengatakan, kepadamu ku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Katakan ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, mari panggil Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Siapa percaya dia segalanya bagi kita, amin. Dia makanya. Dia memperhatikan kita. Sekalipun orang gak memperdulikan kita, gak memperhatikan kita. Tapi Tuhan perhatikan kita loh. Rambut di atas kepala Tuhan hitung kok. Amin. Sampai Tuhan ngomong, kau berharga. Apa? Di mata Tuhan. Berharga kita. Kalau kita berharga, dunia lagi carut marut, saudara berharga, nggak usah takut. Tuhan peduli Bapak Ibu.
Wis, Tuhan punya proyek nanti buat saudara dan saya yang sedang dipersiapkan. Termasuk buat proyek gereja kita ya. Next, yang terakhir ya. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Saudara buka ya, tolong multimedia bisa bantu saya. Yang terjemahan baru dan TSI ya, itu sangat beda, tapi sebenarnya sama. Di 1 Petrus 5:7 mengatakan demikian, terjemahan TB-nya sekarang. Serahkan apa? Segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab apa? Ia yang memelihara Yo, sekarang buka di terjemahan TSI-nya. Baca sama-sama. Kalau di Alkitab saudara kan enggak ada. Yang TSI. Nah, perhatikan. Serahkan apa? Kepada Allah, terus semua masalah yang membuatmu khawatir. Karena, garis bawah, dia yang peduli padamu. Coba tengok kiri kanan dong, Tuhan peduli kamu enggak? Peduli, yang terakhir. Orang enggak peduli dimensi manusia, ukuran manusia, terbatas. Tapi Tuhan perhatikan sejauh ini. Tuhan mengatakan, di teman-teman, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuatmu khawatir. Karena Dia yang peduli padamu. Saudara percaya hari ini Tuhan peduli saudara? Orang lain mungkin gak peduli. Thank you bapak-bapak yang luar biasa kemarin bantu peduli. Angkat barang, terima kasih ya. Terima kasih buat semua jemaat yang mendoakan kami. Tapi di atas segalanya jangan lupa, Tuhan juga pedulikan kita. Sehingga kita berkata demikian. Coba mainkan G, Pak. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Siapa merasa baik Tuhan? Dia baik bagiku. Sekali lagi yuk. Ku tahu Bapa, Dia peduli, peliharaku. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lalu pujian ini kan dilanjutkan. Walau saya nggak hafal ini. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Siapa percaya Tuhan pelihara kita? Dia peduli. Mau bayar cicilan, ada uang. Mau bayar, mau makan, ada duit. Ya kan? Bulan mau bayar uang sekolah, ada uang. Kemarin anak Tuhan bersaksi, saya bersyukur Pak, anak saya free bayar sekolah. Tuhan peduli. Ada bersaksi saya dapat Pak, dana bantuan sekolah. PIP ya, betul ya? Tuhan peduli. Saya mulai sakit Pak, enggak enak. Hari ini sembuh, Tuhan peduli. Pak Warno, hari ini sehat Pak, Tuhan peduli Pak Warno. Saya waktu besok kemarin di rumah sakit ya Pak ya, bahkan pernah ya Pak ya, Pak Warno itu pernah nggak tahu kayak koslet di rasang gini ya Pak ya, sampai mangap, nggak bisa kembali, pernah itu. Betul ya Pak ya Pak? Nah, Pak Jadi pernah lihat ya Pak ya? Nggak bisa. Ini saya harap, sampai dokter bilang harus operasi, habis berapa Pak? Mengeluarkan uang, dokter bilang 9 juta ya, betul ya? Saya ingat itu, waktu saya habis itu. Nangis-nangis. Iya, harus operasi 9 juta. Wih, 9 juta nggak sedikit loh Bapak Ibu. Hari ini. Saya ingat ya Pak Warno ya, ingat nggak? Saya kemudian mendoakan. Sembayang Pak.
Begitu selesai saya pulang, saya dengar kabar dari Bu Mega. Pak Warno nggak perlu operasi lagi, karena sudah normal ya Pak ya, udah ngatur. Iya, karena Tuhan peduli Pak Warno, juga kita semua. Amin Bapak Ibu. Tuhan peduli, coba gini sekali waktu kita nih buka histori Allah gitu loh. Kenangan-kenangan memori dengan Tuhan masa lalu saudara sampai hari ini nih kita merenungkan. Betapa kita lihat Tuhan luar biasa dan ajaib. Dimensinya Tuhan itu tidak bisa diukur. Kita buat kesalahan aja Tuhan ingat kok. Tuhan mengampuni kok. Mau lupa dengan itu saudara. Lalu kita kemudian jauh dengan Tuhan. Mau pakai andalkan kekuatan kita. Terbatas. Jangan kemudian kita harus belajar nih kayak Salomo nih. Jangan kayak Herodes. Salomo. Hidupnya dia bisa tahu. Salomo dia hidupnya sangat sengsara. Tapi kemudian diangkat Tuhan. Jadi orang hebat, orang kaya. Tapi dia kan saksikan. Semuanya sia-sia. Jika tanpa Tuhan. Karena kita akan misteri. Kemarin saya khotbahkan tadi malam ini, doa penghiburan. Mengingatkan keluarga sebenarnya. Bahwa kita ini akan menghadapi kematian. Hidup sementara. Saya katakan hidup misteri kematian. Apakah bisa tahu kapan saudara dipanggil Tuhan? Tidak. Persoalannya kan karena pada waktu dipanggil Tuhan belum siap. Kita masih carut-marut di dosa. Piye jajan? Karena di Wahyu mengatakan nanti ada Alkitab, ada pengadilan Allah. Gak bisa ngelak. Makanya selagi ada kesempatan, gunakan dengan baik. Halo Bapak Ibu. Ya. Jangan sia-siakan, syukurin anugerah kalau kita masih bisa menerima anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Rajin terus untuk Tuhan. Karena hidup kita, sama nasi khotbahkan, penentu saudara, itu Tuhan Pak. Amin. Tuhan. Sekejap nih saya saksikan kan. Dibuat jantung kita ini kemudian koslet aja. Masalah enggak saudara? Masalah. Organ itu rumit. Rumit sekali Bapak Ibu. Disitulah kita mensyukurin. Hari ini aku boleh ada. Sehat. Semua karena Tuhan. Dimensi Allah. Sesuatu yang diukur oleh manusia tidak mungkin. Tapi Tuhan bisa mengerjakan menurut ukuran Tuhan. Di luar kemampuan batas manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kesungguhan kita. Katakan Tuhan.